Bel melakukan pembunuhan hanyalah semata-mata untuk kesenangan dirinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, terima kasih sudah klik video aku. It's me Budi, welcome back to my channel. Pada video kali ini, aku akan menceritakan cerita kriminal yang berbau psikopat, di mana pelaku kriminal ini adalah seorang gadis kecil yang berusia 11 tahun. Wow, mengejutkan bukan? Bagaimana bisa seorang gadis kecil, apalagi saat itu berusia 11 tahun, bisa melakukan tindakan kriminal tersebut? Bahkan, tindakan kriminalnya ini sudah tidak wajar. Dia telah membunuh dua orang anak kecil. Yang pertama berumur 4 tahun, dan yang kedua berumur 3 tahun. Mau tahu bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, check it out. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau minta tolong ke teman-teman untuk subscribe channel aku dan hidupkan loncengnya, agar teman-teman bisa mengetahui saat aku update video-video selanjutnya. Mary Flora Bell, atau yang biasa dipanggil dengan Mary Bell, adalah gadis kecil yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Western of Newcastle bernama Scottwood. Mary dilahirkan oleh perempuan yang bernama Betty McCricket yang berprofesi sebagai prostitusi spesialis sadomasokis, seorang dominatrix BDSM. Ia seringkali meninggalkan rumahnya untuk bekerja hingga ke Glasgow, Skotlandia. Ketika mengandung Mary, saat itu usia Betty 17 tahun dan dia tidak tahu siapa ayah biologis dari anaknya tersebut. Namun Mary yakin jika ayahnya adalah Billy Bell yang menikahi ibunya saat dia sudah dilahirkan. Dan Billy Bell merupakan penjahat yang ditangkap karena perampokan bersenjata. Masa kecil Mary sangatlah menyedihkan. Dia dari kecil sudah tidak diinginkan oleh Betty, ibu kandungnya. Bahkan, dia sering disiksa oleh ibunya tersebut. Kebengisan Betty, yaitu ibu dari anak yang bernama Mary ini, sangat sulit untuk diterima oleh siapapun. Ia seorang alkoholik ekstrim dengan emosional yang tidak stabil. Bahkan, salah satu kerabat dekat keluarganya pernah memberikan kesaksian bahwa Betty seringkali berusaha untuk membunuh anaknya tersebut. Tercatat ada 2 kali percobaan pembunuhan berdasarkan kesaksian. Pertama, ketika Mary terjatuh dari jendela. Dan yang kedua, ketika Betty, ibu dari Mary ini, memberikan obat tidur kepada Mary dan dengan beralasan bahwa itu adalah permen. Karena sering merasa gagal untuk membunuh anaknya tersebut, maka si Mary ini memanfaatkan anaknya untuk menambah masukannya. Maka dijualani si Mary ini kepada kliennya yang pedofil. Bahkan, dijualnya ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Mary menyebutkan sejak usianya 4 tahun, dia sudah dipaksa oleh ibunya untuk melakukan kegiatan seksual dengan laki-laki dewasa. Dengan segala bentuk penganiayaan yang diterima oleh Mary sejak kecil, baik itu fisik maupun fisikis, inilah yang menyebabkan kerusakan prefrontal cortex, yaitu sebuah area krusial di dalam otak yang mengatur perencanaan, perilaku kognitif, ekspresi, kepribadian, serta pengambilan keputusan. Ini merupakan kerusakan umum yang sering dialami oleh psikopat-psikopat seluruh dunia. Pada tanggal 25 Mei 1968, pada sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11 tahun, Mary melakukan pembunuhan. Ia mencekik anak kecil yang berusia 4 tahun, yang bernama Martin Brown, di rumah kosong yang berada di Scottwood. Setelah dia membunuh si Brown ini, lalu ditinggalkanlah si Brown ini kan, tak lama balik lagi dia ke tempat Brown itu dengan teman yang bernama Norma. Dan dia pun pura-pura terkejut gitu kalau dia tuh menemukan seorang mayat anak kecil. Lalu seperti biasa kalau setiap ada pembunuhan tuh kan, pasti adalah polisi. Datanglah polisi nih. Tapi saat polisi itu datang, polisi terkejut melihat mayat itu karena dia bingung juga bagaimana untuk untuk mengecek apa-apa saja yang menjadi barang bukti bahwa anak itu dibunuh oleh seseorang kan. Karena dari anak itu cuman ada bukti bahwa ada air liur sedikit dan darah yang sedikit. Dan ada satu botol pil tidur yang terletak di samping mayat tersebut. Karena tidak adanya informasi dukungan lainnya, pihak polisi ini mengatakan bahwa kematian ini adalah sebuah kecelakaan saja. Tetapi keluarga Martin tidak percaya bahwa anak yang tersebut
meninggal karena kecelakaan saja. Apalagi saat si Mary datang ke rumahnya untuk meminta bertemu dengan si Martin. Ibu Martin dengan lembut menjelaskan bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi si Mary berkata bahwa dia sudah tahu dengan muka-muka yang songong. Dengan kesal, lalu ibu si Martin ini langsung membanting pintunya dengan keras di depan muka si Mary tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, si Mary dan temannya ini yang bernama Norma pergi mendobrak masuk ke dalam tempat penitipan anak dan menuliskan catatan yang berisikan tulisan "Fuck off with mother and I mother so that I may come back." Polisi menganggap bahwa itu adalah tulisan lelucon yang aneh. Untuk tempat penitipan anak, ini adalah yang terbaru dan mengganggu dalam hal pengancaman. Dengan kejadian ini, tempat penitipan anak tersebut pun dipasang pengamanan dengan sistem alarm. Itu adalah pilihan cerdas. Karena itu, akhirnya bisa menjebak Mary dan Norma di malam-malam berikutnya. Tetapi, karena hanya mereka berkeliaran di luar saat polisi datang, dia pun dibebaskan. Sementara itu, Mary memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia telah membunuh Martin Brown. Karena reputasinya sebagai si tukang bohong, inilah yang menyebabkan teman-temannya tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Hingga beberapa hari kemudian, terjadilah pembunuhan yang kedua. Pada tanggal 31 Juli, 2 bulan setelah pembunuhan yang pertama, Mary Bell dan temannya yang bernama Norma membunuh anak kecil yang berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe. Dia membunuh anak kecil itu dengan cara dicekik di daerah Scottwood. Kali ini, Mary memutilasi tubuh korbannya dengan gunting. Ia menggores paha dan memotong penis si Brian. Ia juga mengukir huruf M di perut Brian dengan gunting tersebut. Wow, serem gak tuh? Ketika saudara perempuan Brian pergi mencari adiknya, Mary dan Norma menawarkan bantuan. Mereka ikut menyusuri daerah tempat tinggal mereka. Bahkan dengan bodohnya, si Mary ini ingin memberitahukan tempat dia menyimpan mayat si Brian itu, yaitu di belakang balok-balok beton. Karena si Norma takut bahwa nanti mayat si Brian ditemukan oleh kakaknya di situ, maka Norma berkata kepada kakaknya Brian bahwa di situ tidak ada apa-apa. Saudara Brian pun percaya dan mereka pindah dari tempat tersebut. Tetapi dia bertiga tidak menemukan keberadaan Brian. Mana mau ditemukan? Yang tempat tadi aja dia sudah lari dari tempat tersebut. Ketika tubuh Brian akhirnya ditemukan, lingkungan tempat tinggal mereka pun panik. Karena sudah dalam beberapa bulan ini ada 2 anak kecil yang meninggal dan polisi pun mewawancarai anak-anak setempat. Berharap seseorang melihat sesuatu bukti yang mengarah kepada tersangka. Namun keluarga korban syok ketika polisi mengatakan ada tanda baru muncul di dadanya, yaitu goresan yang berhuruf M. Polisi menyimpulkan bahwa kurangnya kekuatan yang digunakan dalam serangan. Itu menunjukkan bahwa yang membunuh Brian adalah seorang anak. Mary dan Norma sepertinya tidak pandai menyembunyikan moodnya dalam wawancara polisi. Keduanya bertingkah aneh. Norma bersikap senang, sedangkan Mary mengelak. Terutama ketika polisi menunjukkan bahwa dia terlihat terakhir kali bersama dengan Brian sebelum Brian meninggal. Pada hari penguburan Brian, Mary terlihat mengintai di depan pintu rumahnya. Dia bahkan tertawa dan menggosokkan kedua tangannya saat melihat peti mati Brian. Polisi memanggilnya kembali untuk panggilan yang kedua. Dan Mary pun mulai mengarang cerita bahwa dia melihat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun memukul Brian pada hari kematiannya. Dia juga berkata bahwa yang membunuh Brian itu membawa gunting yang patah. Namun, itu merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Mary Bell. Mutilasi tubuh dengan gunting adalah rahasia yang disimpan oleh pihak kepolisian dan tidak dibocorkan oleh pihak pers ataupun publik. Detail soal gunting hanya diketahui oleh pihak kepolisian yang menyelidiki mayat tersebut dan juga satu orang, yaitu yang membunuh Brian. Baik Norma dan Mary pun tersudutkan. Norma mulai bekerja sama dengan pihak polisi, sedangkan Mary mengaku bahwa dirinya memang ada saat pembunuhan Brian. Tetapi kesalahan tersebut dilemparkannya kepada Norma. Dan kedua gadis itu pun terdakwa dan tanggal persidangan pun ditetapkan. Di persidangan, jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa melakukan pembunuhan hanyalah semata-mata untuk kesenangan dirinya saja. Juri setuju bahwa Mary Bell telah melakukan pembunuhan.
dan menjatuhkan vonis bersalah pada bulan Desember. Namun, psikiater pengadilan menyatakan bahwa Mary Bell menunjukkan gejala psikopat dan dianggap tidak dapat bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk Norma Bell, dia hanya dianggap sebagai kaki tangan, sehingga dia tidak mendapati hukuman. Hakim menyimpulkan bahwa Mary adalah orang yang berbahaya dan ancaman serius bagi anak-anak lain. Dan akhirnya Mary Bell pun diberi hukuman 12 tahun penjara. Hingga di umur 23 tahun, Mary Bell pun dibebaskan dari penjara. Baiklah, itu adalah akhir dari kisah psikopat Mary Bell. Terima kasih untuk yang udah nonton video aku. Jika teman-teman ingin aku menceritakan cerita-cerita lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.